Salam keluarga seperjalan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah Tuhan berbicara kepada kita umatnya. Saya bacakan di dalam Bilangan pasal yang ke-7 ayat 1 dan ayat yang ke-89. Ayat 1 mengatakan demikian. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu. Ayat 89, apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah suci, dan itu merupakan tempat perjumpaan Allah perjanjian dengan Israel sebagai umat milik ketebusannya. Dan kemah suci itu dikatakan setelah selesai dikerjakan, dikuduskannya segala perabotnya dan mezbah dengan segala perkakasnya yang diurapi dan dikuduskannya. Dan firman Tuhan menjelaskan segala sesuatu dikuduskan dengan pengorbanan darah. Di ayat 89, Musa punya hubungan spesial, hubungan secara khusus dengan Tuhan perjanjian ketika ia masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, berbicara dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang bisa masuk kepada kemah pertemuan itu atau kemah suci. Hanya imam besar yang diizinkan masuk, dan secara khusus Musa diberi kepercayaan sebagai pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam kemah pertemuan dan berbicara kepada Tuhan perjanjian itu. Maka Musa mendengar suara yang berfirman kepadanya di atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua grup itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tutup pendamaian, tabut hukum Allah dari antara kedua grup itu berbicara tentang kehadiran Tuhan di dalam kemuliaannya yang berkenan melawat dan juga berbicara kepada umat Israel. Dan Tuhan berbicara melalui Musa sebagai pemimpin umat Israel. Di dalam kemah suci itu Tuhan berkenan untuk berbicara. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu bayangan yang telah digenapi oleh Kristus Yesus. Sebab Kristus sekarang bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi Kristus masuk ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang sama seperti imam-imam besar yang harus mempersembahkan korban penghapus dosa untuk dosa dirinya dan juga untuk dosa umatnya. Tetapi Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar yang boleh masuk ke dalam tempat kudus kemah yang abadi, yaitu kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat sejak dari perjanjian lama Tuhan berkenan untuk berbicara kepada umatnya. Dan Tuhan berbicara melalui Musa pada saat itu di dalam tempat kemah suci. Tetapi kita bersyukur melalui penebusan Kristus, kita boleh mendengar suara Tuhan lewat karya penebusan Kristus, anaknya sendiri yang dikorbankan menjadi perantara satu-satunya bagi saudara dan saya. Sekarang kita bisa memiliki akses bukan lagi kepada kemah sementara, tetapi kepada kemah abadi, yaitu Kristus yang datang kepada Bapanya di dalam surga. Dan dia sekarang juga berbicara kepada saudara dan saya sebagai umat tebusannya
untuk selalu mendengar suaranya melalui firman Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan saat ini menjadi tuntunan hidup kita sebagai umat Tuhan. Karena firman Allah adalah perkataan Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah perkataan yang sekarang ditaruh di dalam hati kita dan juga dekat dengan mulut kita. Itulah Kristus Yesus sebagai kebenaran Allah, sebagai suara kebenaran yang kita butuhkan untuk menjalani hidup hari-hari kita. Mari jalani hidup kita untuk terus membutuhkan firman Tuhan, karena Tuhan berbicara sekarang kepada kita lewat firman-Nya. Tuntunan Tuhan menuntun tiap hari, langkah demi langkah hidup kita, sehingga kita tidak tersesat oleh penyesatan dunia, tetapi kita melangkah dalam perjalanan menuju kemah abadi di dalam kerajaan surga yang telah dibuka oleh Kristus. Amin.